Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mamulfi dengan NIM 2014-01032 dari Kom.A. Dan hari ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada tugas akhir mata kuliah pemrograman visual. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi untuk sebagai database dari nilai rapor siswa jurusan IPA. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan keseluruhan nilai dari siswa-siswa pada jurusan IPA dari sebuah sekolah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari programnya dan berdasarkan fungsi-fungsinya terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskannya pada aplikasi tersebut. Jadi pertama-tama di sini saya menggunakan code editor dan compiler dari Visual Studio, dan saya menggunakan database dari Microsoft SQL Server Management Studio. Pertama-tama di sini hal yang kita perlu lakukan adalah mengoneksikan dari aplikasi kita ke database agar nanti ketika kita menyimpan sebuah data ke dalam database atau kita menghapus atau kita mengedit itu bisa terhubung ke database kita. Jadi hal itu dapat kita lakukan dengan membuat sebuah koneksi di sini, yaitu dengan menggunakan koneksi new koneksi, dan koneksi ini tepatnya berada di file bernama koneksi.cs. Jadi di file ini khusus untuk menghubungkan aplikasi kita ke database. Jadi di sini metodenya adalah dengan membuat sebuah objek baru, yaitu yang bernama con. Kemudian con ini akan kita buat connection string, yaitu dengan mengambil sumber datanya dari nama PC kita. Kemudian dia akan mengambil data dari database kita yang di sini saya buat bernama siswa. Kemudian kita berlanjut ke fungsi-fungsi selanjutnya, yaitu di sini ada fungsi-fungsi untuk menampilkan form. Jadi pertama-tama di sini ada public form 1, yaitu nama form yang saya buat. Saya namakan form 1 di sini. Dia berfungsi untuk menginisialisasi seluruh komponen yang ada sehingga kemudian bisa ditampilkan oleh fungsi yang bernama form1_load. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang akan digunakan untuk memuat keseluruhan dari form tersebut yang akan saya jelaskan berikutnya. Pertama-tama di sini ada fungsi yang bernama tampil data, yaitu fungsi dari tampil data ini menampilkan data yang ada di database ke data grid view. Yaitu di sini dengan cara sebuah SQL command, yaitu dia select bintang from data underscore siswa, karena data underscore siswa ini adalah nama dari tabel yang saya buat di database siswa. Jadi di sini dia setelah menampilkan data, kemudian saya pun mengatur ukuran dari kolom-kolom sehingga tampilannya jadi lebih menarik dan lebih baik daripada tidak diatur ya. Jadi sebagai contohnya di sini saya buat ukuran dari kolom nama lebih panjang daripada kolom-kolom yang lain seperti kolom kelas, dan kolom nilai-nilai pada mata pelajaran, karena memang nama ini biasanya lebih panjang daripada isi nilai dari tiap mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian kita di sini dapat mencari data sesuai isi text box pencarian. Jadi pencarian ini bisa kita lakukan dengan sebuah SQL command di mana kita dapat mencarinya itu berdasarkan niche ataupun berdasarkan nama dari siswa tersebut. Yaitu hal ini dapat dilakukan ketika text box cari dia teks yang berada di dalam dari text box cari tersebut berubah, maka akan ketika terdeteksi adanya perubahan, maka akan dilakukan atau dijalankan atau dipanggil sebuah fungsi, yaitu cari data, yaitu inilah dia fungsi cari data tersebut.
Kita praktekkan saja, misalnya kita ingin mencari niche yang berakhiran 01, maka kita ketik saja di sini, maka akan muncul data dengan niche 201001. Ataupun kita ingin mencari sebuah nama, misalnya kita ketik saja nama dari siswa tersebut. Misalnya kita ketik Afin, maka akan keluar data dari siswa yang bernama Afin Caili Salim. Untuk berikutnya kita akan membahas sebuah fungsi yang bernama bersihkan. Jadi fungsi bersihkan ini adalah ketika banyak text box yang berisi, dan kita ingin mengosongkan keseluruhan dari text box tersebut, maka kita tinggal memanggil fungsi bersihkan ini. Dan fungsi bersihkan ini akan digunakan pada beberapa fungsi lain yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada fungsi bernama data grid view 1 cell content click. Jadi data grid view-nya saya berikan nama data grid view 1, dan cell content click ini berarti ketika saya mengklik satu konten cell pada data grid view tersebut, maka akan dilakukan sebuah perintah yang ada di bawahnya ini, yaitu perintah yang saya buat di sini adalah ketika saya mengklik, maka setiap row cell dari data grid view tersebut akan masuk ke text box yang ada di atasnya. Sebagai contoh, kita praktekkan, misalnya kita mengklik salah satu sel dari konten dari data grid view ini, misalnya saya klik ini, nah maka dia akan masuk ke dalam text box sesuai dengan data-data yang telah kita simpan pada database. Kemudian ada fungsi berikutnya, pilihan kelas, yaitu ini adalah semacam template agar kita bisa secara otomatis memilih pilihan kelas untuk siswa yang mana. Di sini pilihannya itu hanya ada dari 12 IPA 1 sampai 12 IPA 3. Seperti ini contohnya. Kita klik tanda panah ke bawah, maka akan muncul pilihan 12 IPA 1, 12 IPA 2, atau 12 IPA 3. Jadi kita tidak perlu mengetiknya dari awal, karena itu akan kurang efektif daripada kita tinggal memilih dari pilihan yang sudah ada. Kemudian di sini ada generate niche otomatis, yaitu di mana ketika kita ingin menginput data dari sebuah siswa baru, dari seorang siswa baru, maka niche otomatis ini akan memudahkan kita sehingga kita tidak perlu mengetiknya satu persatu lagi. Untuk menjelaskan fungsi yang satu ini akan saya jelaskan berikutnya bersama fungsi yang lain, yaitu fungsi tersebut adalah simpan data. Simpan data ini adalah ketika kita ingin menyimpan sebuah data dari siswa baru sehingga data tersebut akan ditambahkan ke dalam database. Untuk prakteknya dapat kita coba. Ini tadi generate niche otomatis, dia berakhiran 06 karena di sini di database itu sudah tersedia niche dengan akhiran 01 hingga 05, maka generate niche otomatisnya dimulai dari 06. Misalnya kita buat nama dari siswa tersebut siswa palsu. Kemudian kita pilih kelasnya, yaitu misalnya kita klik 12 IPA 3 dan kita isi nilai dari siswa yang baru ini. Oke, sudah selesai. Maka bila kita ingin mencoba menyimpan data-data dari siswa baru ini, yaitu kita tinggal mengklik tombol simpan, maka akan muncul notifikasi insert data berhasil yang menandakan bahwa insert data ini telah berhasil kita masukkan ke dalam database. Berikutnya akan di-refresh dan akan masuk ke dalam data grid view karena memang data tersebut sudah masuk ke dalam database kita. Adapun kondisi error di mana bila
data-data dalam suatu kolom itu masih ada yang kosong, maka dia akan menampilkan notifikasi error. Misalnya seperti ini. Ini masih kosong semua dan kita mencoba untuk simpan, maka dia akan keluar notifikasi mohon isikan terlebih dahulu kolom-kolom yang tersedia. Jadi kita perlu mengisi semua kolom untuk menyimpan sebuah data ke dalam database kita. Adapun di sini tidak dapat menyimpan data, yaitu apabila kita ada masalah koneksi dengan database kita sehingga kita tidak dapat menyimpan data tersebut. Lalu di sini ketika kita menyimpan sebuah data, maka akan dipanggil sebuah fungsi bersihkan yang saya jelaskan di atas tadi, sehingga setelah selesai kita menginsert sebuah data, maka semua text box di sini akan di-reset ke default, sehingga hal itu akan membuat pekerjaan kita semakin efektif dan efisien. Kemudian di sini ada button update data, di mana button ini berfungsi untuk mengubah data yang sudah ada. Misalnya kita ingin mengubah data dari siswa palsu ini karena terdapat kekeliruan. Misalnya di sini ternyata dia berada di kelas 12 IPA 1 dan nilai matematikanya adalah 78. Kita tekan button update, maka akan keluar notifikasi update data berhasil. Sehingga ketika kita klik OK, maka data dari si siswa palsu ini berubah kelasnya dari 12 IPA 3 ke 12 IPA 1 dan nilai matematikanya menjadi 78. Kemudian di sini ada button hapus data, yaitu button ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada. Misalnya kita ingin menghapus data dari siswa palsu ini, sebenarnya kita tidak perlu mengisi keseluruhan dari kolom-kolom ini untuk menghapus data, karena dia berdasarkan dari primary key yang kita set, yaitu primary key-nya di sini kita set NIST. Jadi bila kita klik hapus, dia berdasarkan NIST. Jadi di sini yang akan dihapus adalah 201006. Misalnya kita kosongkan ini semua dan kita hanya mengisi NIST-nya, maka itu akan tetap bekerja untuk menghapus data dari NIST 201006 ini. Misalnya kita coba hanya mengisi NIST, lalu kita klik yes, maka akan keluar notifikasi hapus data berhasil. Dan data dari NIST 201006 terhapus dari database. Kemudian di sini ada button refresh yang dari tadi sudah saya coba klik, yaitu untuk untuk memanggil fungsi bersihkan sehingga menghapus keseluruhan dari isi text box yang sudah terisi. Misalnya kita lakukan cell content click, maka keseluruhan dari database akan terisi, dan apabila kita tekan tombol refresh, maka dia akan memanggil fungsi bersihkan dan akan membersihkan keseluruhan dari text box yang ada di atas. Kemudian ada masuk ke fungsi terakhir yang akan kita bahas, yaitu validasi text box nilai, di mana seharusnya text box nilai ini hanya bisa diisi oleh angka dan tidak bisa diisi oleh huruf. Seperti contohnya kita contohkan, kita ingin mengedit sebuah data. Misalnya di sini nilai matematikanya 90. Ketika kita mengeditnya dengan angka lain, misalnya 99, maka text box ini akan menerima inputan tersebut. Namun bila kita mengisi text box ini dengan huruf-huruf lain, maka dia tidak akan menerima inputan sama sekali, karena dia hanya menerima inputan yang valid, yaitu berupa angka. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.